Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sintesa core value ASN berakhlak. Sebelumnya perkenalkan, saya Bayu Nur Imam, peserta Latsar CPNS 2022, Angkatan 25 Kelompok 2, NDH 16, dengan tutor Ibu Emi Fatimah, AKSMN. Sebagai seorang ASN yang selalu bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, maka harus memegang teguh satu nilai dasar dan semboyan yang sama. Satu nilai dasar ini berupa core values berakhlak yang memiliki semboyan employer branding atau bangga melayani bangsa. Core value dan employer branding ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021. Pertama-tama kita akan membahas tentang core values berakhlak. Lebih detail. Apa itu berakhlak? Berakhlak adalah panjangan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan adalah komitmen memberikan pelayanan yang terbaik demi kepuasan masyarakat. Akuntabel adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Kompeten adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis adalah saling peduli, tolong-menolong, dan menghargai perbedaan. Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Dan kolaboratif adalah membangun kerjasama yang sinergis. Bagaimana penerapan atau implementasi core values ASN berakhlak di instansi Bapeda Litbang Kabupaten Tanah Bumbu? Pada kasus yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu kita sebagai ASN, khususnya sebagai ahli pertama perencana yang sering melakukan asistensi tentang RKA, RKPD, Renja, dan lain sebagainya, harus selalu siap sedia memfasilitasi SKPD serta membimbing SKPD yang melakukan asistensi secara maksimal, efektif, dan efisien, dan melaksanakan program-program pemerintah dengan penuh hati sampai dengan penerapannya ke masyarakat. Kemudian akuntabel adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Misalnya seperti datang tepat waktu, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, tidak membolos, tidak menghindari atasan, dan lain sebagainya. Lalu kompeten adalah terus belajar, mengembangkan kapabilitas, misalnya mengikuti pelatihan-pelatihan yang mendukung tupoksi kita, khususnya sebagai ahli pertama perencana di Bapeda Litbang Kabupaten Tanah Bumbu. Tidak hanya belajar dari pelatihan atau seminar, kita juga dapat belajar dengan senior-senior yang telah lebih dulu menjabat di instansi kita. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kualitas diri agar menjadi lebih baik. Kemudian harmonis adalah saling peduli, tolong-menolong, dan menghargai perbedaan. Salah satunya adalah menjalin kerjasama tim yang baik antar rekan kerja. Misalnya ada teman yang agak kerepotan ketika melakukan asistensi, maka kita harus membantu teman kita agar mempermudah jalannya proses asistensi. Misalnya juga ketika melakukan rapat atau asistensi, ketika masuk waktu sholat, kawan-kawan akan bergantian untuk beribadah. Selama rekan kerja masih melakukan kegiatan keagamaan, rekan kerja yang beragama berbeda akan membackup sementara proses berjalannya kegiatan, begitupun sebaliknya. Kemudian loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Misalnya, sedang rapat internal dan pembahasan di dalam rapat itu bersifat informasi privasi dan penting tentang rahasia Pemda Kabupaten Tanah Bumbu, maka kita tidak boleh sama sekali membiarkan informasi tersebut beredar luas. Cukup internal kantor saja, lalu kita juga harus menjaga nama baik instansi kapanpun dan dimanapun kita berada. Kemudian adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Misalnya ketika kita sedang berada di dalam satu bidang, kemudian terjadi perubahan struktural sehingga kita harus menyesuaikan diri pada atasan yang baru dengan sistem kerja yang baru. Selalu siap menerima informasi dan mempelajari setiap terjadinya perubahan sistem yang terjadi pada instansi.
Dan yang terakhir, kolaboratif adalah membangun kerjasama yang sinergis. Misalnya ketika melakukan asistensi, kita harus membangun kerjasama dengan rekan kantor seperti berbagi tugas saat melakukan asistensi. Misalnya ada teman yang sedang melakukan asistensi, maka teman yang lain membantu sebagai notulen. Atau melakukan kolaborasi antara Bapak Dalit Bank dengan SKPD yang menjadi mitranya agar proses asistensi belajar lebih terstruktur dan efisien. Demikian penjelasan saya mengenai penerapan Core Values ASN berakhlak di Bapak Dalit Bank Kabupaten Tanah Bumbu. Apabila ada salah dalam pengucapan kalimat, mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.